Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel keluarga Bahagia Dipati. Di vlog kali ini saya mau rapat atau kumpulan ya guys, di balai desa. Ini saya udah sampai di balai desa. Kebetulan ini kumpulan ibu-ibu PKK ya, mau rembuk stunting. Kita masuk. Dan ini ibu-ibu udah pada kumpul guys. Ini masih menunggu ibu dari perwakilan puskesmas ya. Sembari menunggu ibu dari puskesmas, kita video-video dulu lah. Kapan lagi kumpul-kumpul? Sejak ada COVID, kita jarang banget kumpul-kumpul. Penggerak tim PKK Desa Tongkomulyo serta hadirin yang berbahagia. Vaksin karena masih kebanyakannya itu bukan sadar karena kesehatan. Kebanyakan mereka melakukan vaksin karena terkait takutnya ada kesulitan dalam mengurus surat menyurat di tingkat kecamatan nantinya atau di tingkat atasnya lagi gitu. Jadi mereka vaksin itu rata-rata karena takut untuk kesulitan mengurus surat menyurat. Nah, dua masalah vaksin tadi mulai sekarang ya Bu Tari, pelayanan di kecamatan pokoknya pelayanan masalah tadi administrasi perlu saya jawab di sini. Mungkin kalau nanti panjenengan tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa saya konsultasi kepada ahlinya guys, jadi koordinator vaksinasi ataupun juga bisa konsul pada dokter puskesmas gitu ya. Tadi Pak BPD Pak Sinten Pak Supat ya. Kenapa kalau sudah divaksinasi kok tetap harus prokes, harus mengikuti protokol kesehatan, harus tetap pakai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara rembuk stunting. Tak lupa salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Sebelumnya saya mewakili dari Bu Kepala Puskesmas tidak bisa hadir ya, sehingga untuk acara rembuk stunting ini diwakilkan kepada saya selaku pemegang program visi Puskesmas. Sebelum menginjak pada permasalahan stunting ya, mungkin saya ingin menjawab sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD dan juga Bapak Kepala Desa tentang vaksinasi ya. AstraZeneca, kemudian Moderna, kemudian Sinopharm bagi ODGJ dan gangguan jiwa itu ya. Kemudian apalagi Pfizer itu belum, kalau di sini belum ya. Itu tingkat efektivitasnya berbeda-beda. Misalnya tadi Pak Inggi sudah bilang Moderna efektivitasnya rendah, sekitar hanya 64%. Jadi dengan orang divaksin tadi kita kembali ke tujuan, menurunkan angka kesakitan dan kematian. Jadi misalnya panjenengan itu tujuan vaksin kan memberikan kekebalan tubuh ya, agar terhindar dari virus COVID. Sementara vaksinasi itu adalah kekebalan yang diberikan secara buatan. Nah, ada kekebalan yang diberikan secara, yang didapat dari alami, dari apa? Dari makan aneka ragam si bergizi itu. Nah, dengan ini perlu juga saya sampaikan lagi tentang stunting itu apa, kemudian dampaknya, kemudian penyebabnya, sehingga nanti saat saya menyampaikan penanganan ini, panjenengan bisa paham kenapa ada penanganan seperti ini, seperti itu, nggih. Jadi langsung saja, anak balita tersebut terlihat lebih pendek atau sangat pendek dari anak sebayanya, nggih. Kekurangan
gizi kronis di sini yang dimaksud adalah kekurangan gizi yang dalam waktu yang lama. Oke, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu apa? 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari janin ada di dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Jadi apabila kekurangan gizi di periode HPK itu, maka bisa menyebabkan, terutama adalah menyebabkan stunting, di samping penyebab-penyebab yang tidak langsung. Oke, itu. Jadi itulah pengertian dari stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. Jadi stunting ini penyebabnya banyak. Kehidupan dimulai dari janin dalam kandungan. Apabila ibu hamilnya itu kurang paham, tidak tahu tentang kesehatan dan gizi pada saat hamil, nah itu bisa menyebabkan anaknya stunting saat lahir, seperti itu. Kemudian juga setelah bayi lahir itu kan harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Apabila itu tidak dilakukan, itu juga bisa menyebabkan stunting. Jadi itu masih masuk di 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Itu juga menyebabkan stunting. Itu dari faktor tersebut. Kemudian juga pembelajaran dini berkualitas. Apabila anak-anak usia 3 sampai 6 sekolahkan di PAUD, itu juga bisa ternyata menyebabkan anak tersebut stunting karena kurangnya bukan terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di periode janin dalam kandungan sampai 2 tahun. Itu. Kemudian penanganan ini kita lakukan pada kasus-kasus yang stunting dengan yang dibutuhkan itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang balita menjadi optimal sehingga dia tidak terkena stunting. Ini kita gambaran tentang kebutuhan gizi pada saat hamil. Jadi ibu hamil tadi 1000 HPK untuk membangun tinggi badan yang potensial di dalam kandungan bed optim. Nah, ini bersifat jangka pendek. Jadi kontribusi untuk penanganannya pun kecil, sekitar hanya 20-30%. Itu intervensi spesifik. Intervensi ini dilakukan oleh puskesmas. Jadi jaringan kesehatan di tingkat kecamatan adalah puskesmas, sehingga intervensi spesifik ini kita lakukan. Kemudian ada intervensi sensitif. Intervensi sensitif ini untuk mengatasi penyebab yang tidak langsung supaya kecukupan pangan dan tidak terjadi infeksi. Jadi ini sifatnya jangka panjang, kemudian biasanya dilakukan oleh dari di luar kesehatan. Jadi ini kontribusinya justru malah besar. Berkontribusi untuk penanganan stunting ini sekitar 70-80%. Kemudian saya akan memaparkan tentang penanganan spesifik oleh penanganan spesifik yang terhormat Kepala Puskesmas atau yang mewakili, yang terhormat Ketua BPD, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang terhormat Ibu-Ibu Kader Posyandu, Guru PAUD. Ada yang datang Guru PAUD? Oh ya, Bu, ada Guru PAUD. Kemudian KPM-nya ada ya. Kok nggak bisa saya Pak? Kesana aja Pak, kita pindah ke sana. Oh, atau kecabut tadi kabelnya? Langsung saya lanjutkan aja ya. Nah.
Ya tadi Pak Supak sudah bilang di awal tentang stunting, dan yang menarik tadi Pak Supak bisa bilang ada penurunan sampai 14% di tahun 2024 ya Pak ya, untuk air bersihnya mereka. Kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap kesehatan ibunya, kesehatan janinnya, dan kesehatan anak 0 sampai 2 tahun ini. Mereka tidak boleh sakit, karena kalau sakit akan berpengaruh. Jadi anak-anak yang stunting itu tidak hanya kekurangan. Di sini aku udah mulai jenuh ya guys, soalnya kumpulan dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Soalnya ninggalin anak kecil di rumah itu pikiran nggak tenang guys. Dan ini aku makan snacknya dulu. Dari tadi itu temenku udah pada makan guys. Maunya sih tak bawa pulang, tapi kok perut udah mulai lapar. Ya kita santap aja, karena lumayan lama sih ya. Tambahan pikiranku kan nggak tenang, ninggalin baby di rumah, mana nggak ninggalin ASI lagi. Oke, kita lanjut nyimak lagi guys. 1 sampai nomor 6 ya. SDGs 1, desa tanpa kemiskinan. SDGs 2, desa tanpa kelaparan. SDGs 3, desa sehat sejahtera. SDGs 4, pendidikan anak berkualitas. Makanya ada PAUD di situ kita masukkan ya. SDGs nomor 5, keterlibatan perempuan. Khusus rembuk stunting dilakukan untuk ini, keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Kenapa? Kalau di perempuan dimasukkan di musdes, diam, betul nggak? Itu hanya 75 anak, dan itu yang aktif rata-rata usia 4 tahun ke atas. Yang dari keterangan, terutama mengenai stunting, bahwa dalam tagger atau hashtag itu stunting tegas. Ini kita lagi ngadain arisan guys, arisan ibu-ibu PKK yang diadakan setiap pertemuan. Dan ini aku mau cukup sekian aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.